Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Hari ini aku lagi terbang naik Uzbekistan Airways dari Tashkent, ibu kotanya Uzbekistan, menuju Jakarta 8 jam tanpa transit. Rute penerbangan yang satu ini cuma ada sekali dalam seminggu, tapi walaupun begitu banyak sekali kursi yang kosong. Lantas, apakah penerbangan yang harga kelas ekonominya 8 juta rupiah sekali jalan ini worth it? Simak terus video kali ini. Malam itu aku minta tolong staf hotel untuk pesanin taksi online menuju bandara. Taksi online di Uzbekistan tuh murah banget. Untuk perjalanan setengah jam tanpa macet, aku cuma bayar sekitar 20-30 ribu rupiah aja. Sekarang jam 9 malam, udah sampai di bandara, di drop di luar. Nggak tahu kenapa ada security polisi gitu tadi di sana. Tuh, yang pakai seragam. Oke, kita masuk ke bandara Tashkent. Ada 2 terminal. Cuman ini lagi renov. Ini jalan juga ditutup nih. Lagi renov, pembangunan. Ada crane juga. Aku ada footage dari siang sih. Kemarin sempat kesini pas siang hari. Kurang lebih kayak gini bentukannya siang hari. Dan ada security check di luar. Jadi kita harus lewatin security dulu baru bisa masuk ke dalam. Nggak terlalu rame. Ini adalah main airportnya Uzbekistan nih. Oke, udah lewat security check yang di luar. Dan ini bener-bener bandaranya lagi renov total, guys. Ini kita lewat jalan diapit sama seng gini. Ini kayaknya dulu ada jalan layang, cuman lagi dihancurin. Kayaknya mau direnov, dibuat baru. Kurang lebih seperti ini dari luar. Di sana ada tertulis Uzbekistan Airways Arrivals Lounge. Dan ini kita masuk ke departures, naik ke atas. Sekarang jam 9.02. Check-in kita belum buka, guys. Ini yang kedua. 00.05 Jakarta. Buka jam 21.05. 3 menit lagi. Nah, itu dia Jakarta. Masuk ke terminal ini kita lewat security check lagi. Dan dalamnya seperti ini. Gak gede-gede banget. Malam ini flightku barengan sama Seoul. Malam ini ada 2 flight Uzbekistan Airways yang ke Asia. Seoul jam 11.20 malam, terus 00.05 itu ke Jakarta. Dan menariknya di Uzbek tuh banyak banget orang Korea loh. Bener-bener di sini banyak sekali restoran Korea. Nggak cuma di Tashkent tapi di Samarkand juga sama. Di sini ada sedikit toko. Dan aku check-in-nya ada di belakang sini kayaknya. Nomor 22 dan 23. Cuman dapat 2 meja sih yang Jakarta. Ini kita bisa lihat bandaranya benar-benar lagi renov. Dari dalam juga. Ini tembus, guys, kacanya hilang semua. Dan ini juga dibatasin, dipagarin Uzbekistan Airport. Mungkin kedepannya bakal jadi lebih bagus. Mari kita lihat ya beberapa tahun ke depan. Semoga bisa balik lagi ke sini. Ini aku masih nunggu check-in yang Jakarta, masih belum buka. Ini ada orang Indonesia juga. Jadi mari kita langsung check-in. Oke, check-innya udah buka. Salah lihat, guys, bukan orang Indonesia. Paspornya sama-sama hijau. Orang Uzbek. Paspornya persis warnanya mirip kita, cuman agak lebih terang dikit. Oke, kita check-in. Check-in tadi dari antrian aku orang ketiga yang check-in dan kayaknya sejauh ini masih orang Indonesia satu-satunya karena orang-orang di depanku tadi ngomongnya pakai bahasa Rusia. Dan barusan aku nanya apakah full flight, katanya enggak, banyak kosong, jadi nanti semoga kita bisa tidur selonjoran. Anyways, aku nggak bisa check-in online, jadi memang aku sengaja kesini lebih awal supaya dapat window seat. Karena waktu book tiket itu nggak bisa pilih tempat duduk dan nggak bisa check-in online juga kebetulan. Jadi mau nggak mau harus pas di counter baru bisa milih tempat duduk. Aku udah request di huruf A, 19A dapatnya. Oke, mari kita masuk.
Udah lewat imigrasi dan security check. Ini yang bener-bener lumayan dicek beneran. Harus lepas sepatu juga. Nih, masih belum kuikat. Aku selama di Asia Tengah baru kali ini kayaknya lepas sepatu lewatin X-ray. But anyways, ini adalah boarding area-nya. Nggak terlalu gede sih. Cuman ada toko-toko. Dan guys, sebenarnya aku bingung. Setelah aku ingat-ingat lagi, kan tadi kata orang counter check-in-nya tuh masih banyak tempat kosong kan. Tapi semalam aku iseng cek, aku pengen beli flight hari ini juga. Itu tertulis 7 seats left, yang berarti harusnya hampir full dong, sisa 7 kursi doang gitu. Jadi aku nggak tahu yang mana yang bener. Apakah websitenya yang bener sisa 7 atau kata orang check-in-nya yang masih banyak kosong. Jadi nggak tahu. Tapi ya semoga bisa selonjoran karena bakal red eye flight. Aku bakal terbang tengah malam dan sampai di Jakarta tuh jam 10 pagi. Oke. Ini udah ujung dari departure lounge-nya. Sini ada duty free area. Terus kayak ini jalan dikit lagi juga udah sampai ujung. Jadi nggak gede-gede amat sih. Dan nanti gate-nya tuh di lantai bawah ya. Jadi kita bakal turun ke bawah. Ini lantai 2, cuman buat orang nunggu aja. Dan keselnya ini guys, kacanya tuh nggak bisa lihat keluar karena ini reflektif banget. Jadi aku nggak bisa tunjukin ada apa di luar, masih kosong. But anyways, bandara di Tashkent ini Garbaratanya tuh cuman 2 apa 3 gitu kalau nggak salah. Jadi nanti kita bakal remote boarding, kecuali kita beruntung ya dapet Garbarata. Cuman feelingku sih bakal remote boarding karena bakal ada pesawat ke Seoul duluan, itu yang lebih prioritas kayaknya. Sama-sama 787 ke Jakarta dan ke Seoul. Oke, apa yang bisa aku tunjukkan di sini? Nggak ada guys, cuman duty free aja. Aku juga nggak belanja. Mari kita cari tempat buat ngemper. Karena aku mau ngemper, ini masih ada sekitar 2 jam lagi buat boarding. Dan di sini nggak ada lounge ya. Ada satu sih di ujung situ, tapi khusus bisnis kelas aja. Aku juga nggak bisa masuk. Oke. Udah, ini udah mentok di ujung. Jadi udah habis yang bisa aku tunjukkan. Nah, nanti kita boardingnya bakal lewat gate B8. Lewat di sini. Flight number kita adalah HY541, Hotel Yankee 541 dengan maskapai Uzbekistan Airways dari Tashkent, ibu kotanya Uzbekistan, ke Jakarta, Indonesia. Aku beli flightnya dari tahun lalu karena memang udah rencanain trip ini dari tahun lalu. Harganya aku beli 8 juta one way. Menurutku nggak murah. Dan keselnya tau nggak apa? Semalam kan aku cek ulang tuh, iseng aja pengen lihat ada berapa seats lagi supaya tahu pesawatnya sepenuh apa gitu kan. Pas aku cek harganya turun dong guys, jadi $400 alias 6 juta. Jadi aku rugi 2 juta. Kalau beli mendadak H-1 lebih murah 2 juta daripada beli akhir tahun lalu 3 bulan sebelumnya. Kesel juga ya, tapi ya nggak apa-apa. At least dari tahun lalu tuh aku udah secure tickets. Karena penerbangan ini sendiri tuh dalam seminggu cuman sekali, cuman hari Rabu doang. Ini aku kasih lihat track record dari Flight Radar, itu cuman setiap hari Rabu. Jadi nggak setiap hari. Sebagai pengamat aviasi, aku sendiri FD, yang menurutku keren dari Uzbekistan Airways ini adalah walaupun bandara utamanya tuh termasuk kecil dan lagi renov, kalian lihat sendiri tadi. Ini juga panas banget guys di sini, beneran nggak bohong. Tapi fleetnya tuh remarkable. Karena mereka punya 7 767 dan 6 787 yang dipakai buat internasional jarak jauh. Selain daripada pesawat berbadan kecil yang mereka pakai buat domestik dan internasional jarak dekat juga, yang kebanyakan Airbus. Mereka punya 10 Airbus 320, A321 yang long range juga mereka punya beberapa. Cuman yang menurut aku keren yaitu mereka terbang lumayan banyak destinasi ke New York, Rome, yang jauh-jauh ke Asia tuh ada Beijing, Tokyo, Seoul, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok. Dulu ada Singapura, cuman udah nggak ada lagi. Kayaknya mereka bener-bener mau genjot pariwisatanya deh. Walaupun bandaranya tuh menurut aku belum support banget karena 787, 767 itu kebanyakan masih remote boarding alias nggak pakai Garbarata. Jadi kalau kalian lihat dari Google Maps tuh kayak apronnya bener-bener kayak petak gitu. Beda sama bandara konvensional pada umumnya yang panjang terus banyak gate, banyak Garbarata, jadi pesawat bisa parkir paralel gitu. Kalau ini kayak hadap-hadapan terus sebelahan terus kayak bener-bener dempet aja gitu loh. Tapi menurutku kerennya itu justru. Jadi
walaupun bandaranya kecil, tapi mereka sanggup buat operasi skala besar. Walaupun kebanyakan destinasi jauhnya itu nggak setiap hari. Makanya mereka rotasi pesawat terus, mereka bisa punya banyak destinasi. Nah, jadi malam ini aku bakal terbang ke Jakarta naik 787, yang ke Seoul, Korea juga pakai 787. Begitu balik ke Tashkent lagi pesawatnya, itu bakal dipakai buat rute lain. Gitu. Pinter sih, tapi aku suka ide itu. Nah, untuk pesawat berbadan kecil itu sangat mensupport buat penerbangan internasional yang jarak dekat, kayak Rusia, mereka banyak terbang ke kota-kota di Rusia, negara tetangga kayak Turki, Iran, Azerbaijan, Georgia, itu juga banyak didukung oleh pesawat berbadan kecil. Aku sendiri kemarin sempat terbang dari Tbilisi, Georgia, balik ke Tashkent, dan ini aku ada beberapa footage singkat aja, kurang lebih seperti apa pesawatnya. Yang menurutku keren adalah A320-nya tuh punya footrest. Jadi aku kayaknya seumur hidup cuman ini yang kedua kali lihat A320 itu ada footrestnya dan dikasih makanan, walaupun itu meja udah tua banget dan food tray-nya tuh panjang, jadi kayak nggak muat aja gitu, kayak aneh, nggak kayak biasanya. Tapi itu penerbangan pendek, jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, cuman 2 jam aja. Nah, penerbangan kali ini nih yang aku penasaran karena kita bakal terbang naik flagship aircraft-nya Uzbekistan Airways 787. Terus apakah makanannya bagus, apakah pesawatnya baru, aku bener-bener penasaran. Kita ngemper dulu guys, karena Boston masih ada 2 jam. Ini orang-orang juga pada ngemper, gak cuma aku doang ya. Oke, ini boarding yang Jakarta, barusan pengumumannya. Yang Seoul udah selesai boarding. Jakarta. Oke, mari kita turun guys. Pas on time boardingnya, jam 11.25. Bye bye, sampai jumpa lagi Bandara Tashkent. Sesuai prediksi, kita remote boarding. Oke, nggak rame. Ini aku udah di bus. Ruang tunggu di lantai 1 kayak gini by the way. Ada beberapa gate sampai ke sana. Ya, hari ini malah pesawat kecil yang dapat Garbarata guys. Wow, ini dia pesawat kita hari ini, UK 78701. Gils, cakep banget pesawatnya, 787. Wah, oke, kita boarding. Oke, aku duduk di 19A. 19A. Oke. Ini adalah tempat dudukku. Loh, gambarnya kok Singapura? Tadi waktu kita naik bus, kita tuh nunggu selama 10 menit gitu di bus. Pintunya dibuka, terus kita nunggu orang pada boarding. Padahal tadi ada 2 bus yang nunggu di gate. Dan nunggu di gate, di dalam bus 10 menit pintunya kebuka tuh lumayan lama. Jadi, sejujurnya aku nggak ngerti kenapa nggak dikirim dulu bus yang pertama. Soalnya masih ada second bus anyway. But anyways, kita udah di dalam pesawat. Mari aku kasih lihat seatnya. Oke, ini nggak tahu kenapa IFV-nya nunjukin footage di Singapura ya. But anyways, seatnya kayak gini guys. Lumayan oke lah, legroom oke. Ada seat pocket, net-net gini. Mejanya foldable, standard ya. Bisa ditarik juga. Yang ini lebih bagus jauh daripada yang A320 kemarin. Karena ya ini pesawat flagshipnya mereka dan lebih gede juga. Terus ini ada safety instruction card. Kita hari ini dapat yang 78701 seperti ini. Oke, nice. Terus ada magazine juga. Ini ngambilnya susah juga ya. Aduh, gimana sih ngambilnya? Nah,
In-Flight Magazine, Uzbekistan Airways, dan ini lumayan tebel guys, lumayan berat. Ya nggak ngerti bahasanya. Oh ada Inggris deh, nggak apa-apa, bisa. 3 bahasa ya, Uzbek, Rusia, dan Inggris. Untuk IFE-nya nggak bisa diapa-apain. Ini masih by system semuanya. Semuanya sama. Ini nggak bisa di-tilt ke atas. Ini ada headphone jack, USB. Udah, ini fix, nggak bisa diapa-apain. Sama yang ini juga. Lumayan kosong guys. Kosong. Semoga bisa dapat row ini sepuasnya. Bisa bobo. Very nice. Ini aku di first cabinnya economy. Di depan tuh ada yang bisnis. Tuh kalau bisa kelihatan dikit. Terus di depan ada first cabinnya business class, dan di belakang ada 1 cabin lagi buat econ. Oke. Sebelum pesawatnya jalan dan masih menunggu boarding, aku mau langsung aja review supaya audionya lebih jernih sebelum mesin nyala ya. Ini typical lavatory di 787, terlihat baru. Ya standard lah, flashnya juga udah pakai sensor. Nah itu dia, dan di sini juga ada baby tray. Seperti ini guys. Standar lah ya, mantap. Completed, cabin lights have been dim. Ini kita dikasih sendal guys, mantap banget, ekonomi dapat beginian juga. Sendal, terus ada blindfold buat tidur, dan ada ini yang menarik sih, buat masukin sepatu. Tahu nggak sih alat buat masukin sepatu? Mantap. Gak nyampe 1 jam habis take off, ini langsung meal service. Aku lagi nonton film. Filmnya ada beberapa pilihan, oke, cuman rada random menurutku karena kayak ada film dari Nat Geo yang documentary, bener-bener ada logo Nat Geo-nya, ada dari Netflix juga, terus ada Hollywood juga. Jadi lumayan random aja. Tapi oke lah, aku nonton Nat Geo. Makanannya persis kayak yang kemarin aku dapat pas terbang dari Tbilisi. Jadi ada 1 tray yang isinya tuh salad, buah, roti, dan pernak-pernik lainnya. Ada kacang juga, ada dessert juga. Plus 1 lagi yang dipanasin, yaitu ini. Pilihannya 2, ada chicken atau beef. Nah karena di penerbangan yang kemarin aku udah dapat beef, aku udah nyobain beef. Yang kali ini tuh aku minta chicken, sama persis sih. Tadi aku udah minta lihat yang beef juga, ternyata sama persis. Dan yang beef kemarin itu pakai nasi. Beefnya tuh kayak patty burger gitu.
dan itu berminyak banget. Makanya kayak oh ya udah aku coba yang chicken aja. Dan chicken ini isinya pasta bukan nasi. Cuman tadi aku udah bilang ke orangnya, ke pramugarinya, kalau misalnya nanti ada lebih, tolong infoin karena aku juga mau lagi. Oke, mari kita makan. Ini utensils-nya seperti ini, bagus banget. Kalian harus lihat ininya, sugar. Tuh lihat. Ini tuh Uzbek banget. Jadi masjid-masjid di Uzbek atapnya benar-benar dihias, kurang lebih kayak gini. Ini versi miniaturnya lah ya. Tuh lihat, salt and peppernya juga ada. Ini cakep. Aku barusan langsung dikasih beefnya, ternyata ada lebih, dan ini stikernya beda sama yang tadi, ini beef. Oke, mari kita makan guys. BTW ini kan penerbangannya red eye ya, atau tengah malam. Jadi berangkat jam 12 malam dari Tashkent, terus sampai Jakarta tuh pagi jam 10. Menurut kalian, kalau makannya cuma dapat sekali, lebih enak dapat supper pas malam atau pas breakfast? Jadi sebelum mendarat. Kayaknya sih cuma dapat sekali ya, dan karena sekali memang buat kru itu lebih enak di awal flight karena job mereka yang paling gede udah selesai gitu. Jadi rada nggak make sense kalau 6 jam penerbangan pertama tuh nggak ada apa-apa. Aneh aja. But anyways, pastanya standard. Tapi kalian harus lihat minyaknya, beneran banyak banget. Gak tahu kenapa ya, di Uzbek tuh makanannya nasi aja, plov gitu, minyaknya gila, bener-bener udah kayak kuah gitu loh minyaknya. Habis sisa minyak aja. Oke, kita lanjut makan beef. Oh, ini beda sama yang flight kemarin. Ini plov. Kalau kemarin tuh nasi putih sama patty gitu, kayak patty burger, sama ada green beans. Cuman itu berminyak banget sih. Kalau yang ini lebih kayak plov. Beefnya udah dicincang kecil-kecil dan nasinya ini adalah nasi plov. Tuh bahkan ada wortelnya juga. Nih. Ini adalah nasi khas Asia Tengah guys. Kalian mau kemana-mana bakal ketemu plov ini. Enak. Dia ada kacang dan kismis juga. Jadi sebagai orang yang suka kismis dan kacang, aku suka. Cuman kalau nggak suka kismis rada susah karena udah dicampur semuanya. Ini enak guys, bener. Wow. Ini kayaknya aku pertama kali makan plov di pesawat deh, and it's good. Ini kismis ini. Tuh, dia nasinya udah dicampur sama potongan wortel, kismis, kacang. Enak. Ada babat juga dong. Saya tidak makan babat, mohon maaf sekali. Oke, habis. Sisa minyak doang nih. Semuanya guys ada minyak, pasti. Gak tahu kenapa. Kayaknya orang Uzbek harus beli. Kalian tahu gak sih alat penyaring minyak yang lagi viral itu?
Yang kalau misalnya kalian goreng sesuatu, bakwan gitu misalnya, terus dimasukin situ, terus dia spinner gitu, terus minyaknya ada corong keluar gitu buat tirisin minyaknya. Kayak orang Uzbek butuh itu deh, peluang bisnis tuh. Anyways, ini 2 bungkus habis, chicken dan beef, mantap guys, kenyang. Sekarang bisa tidur dengan nyenyak. Haha. Ini yang tadi aku bilang kayak platingnya tuh aneh, karena kayak ini aja gede gitu loh. Ini taruh di meja itu udah full, ditambah ini, makanya ada 2. Apalagi aku dapat 2 lagi nih tadi. Mantep, kenyang. Belum selesai karena kita masih punya dessert. Sebenarnya masih ada lagi sih. Ini ada salad. Ini salad yang barusan Timuni aku makan. Terus ada roti. Ini 1 roti kosong, kacang, dan roti isi daging. Terus ada ini juga. Ini apa ya? Sosis daging gitu nggak sih? Mungkin dimakan sama salad. Dan ada 2 dressing. Nih, ini buat salad dan 1 lagi buat tomat. Jadi ya termasuk banyak sih guys condiments yang didapat, kecap sama buat salad. Ini benar-benar 1 porsi yang gede sih. Oke, mari kita coba dessertnya. Enak. I like it. Kayak kue lapis, kue bolu, atasnya krim. Wah, malam ini tidur nyenyak guys. Di pesawat apapun nambah terus. Itulah lele. Mohon tidak untuk ditiru kecuali kalian punya perut yang muat makanan gede ya. Mantap. Oke, udah kelar makan. Ini roti sama kacangnya aku simpen buat sarapan nanti sebelum mendarat di Jakarta. Sekarang udah kenyang. Mantap guys. Lele happy. Happy. Meal service sudah selesai. Aku udah minta 2 gelas air dan bantal juga. Dapat bantal. Sekarang saatnya tidur guys. Haha, ini semua orang bener-bener pada selonjoran karena pesawatnya tuh kosong banget. 787 sekosong ini pertama kali sih. Kedua kali setelah pandemi. Setelah pandemi ini yang pertama kali. Kalau pandemi kan pengecualian. Ini benar-benar rasanya terbang pas COVID. Kosong banget. Mari kita tidur. Ekonomi rasa bisnis. Oke, kalau gitu aku mau tidur dulu. Good night, sampai ketemu nanti pas sunrise. Dah. Dapat roti lagi kayak burger mini gitu, dalamnya ada isi. Lumayan guys. Ini cabinnya masih gelap dan bahkan pakai lampu karena memang 787 itu pakai dimmable windows. Jadi semua ini di set dari sistemnya. Ini punyaku ada di setengah sekarang, makanya kayak lumayan terang dibanding yang lain. Tapi yang lain tuh masih paling gelap, makanya nggak kelihatan apa-apa. Dan ini aku juga bingung kenapa banyak sekali patch di wingnya, sayapnya. Jadi banyak yang kropos kayak gini. Terus itu dikasih patch doang gitu. Apakah bisa? Apakah gimana? Banyak banget patchnya, tapi aku belum pernah lihat sih pesawat sayapnya diginiin, dikasih patch gitu. Sekarang kita udah descend menuju Jakarta. Ini kurang dari 1 jam lagi udah mendarat. Semua bantal dikumpulin dan semua dimmable windowsnya diterangin. Aku gelapin lagi. Tapi aslinya seterang ini, kayak bener-bener transparan aja. Oke,
Okay, see you Jakarta in a bit. Oke, sudah mendarat di Jakarta. Ini kita kasih lihat sedikit glimpse dari business class-nya. Terlihat lumayan bagus ya. Cuman ada 1 row doang di cabin kedua, terus sisanya di depan ada 3 row. Oke, menginjakan kaki di tanah air lagi. Akhirnya sampai di Jakarta setelah sebulan menjelajahi 6 negara. Capek. Balik lagi. Mantap. Masuk ke bandara Terminal 3, ini langsung kerasa dingin AC. Kemarin di Bandara Tashkent tuh panas banget. Welcome to CGK T3. Udah lewat imigrasi, cepet banget karena sekarang Terminal 3 yang internasional itu auto gate-nya banyak banget sampai nomor 50. Aku lagi nunggu bagasiku keluar. Final verdict, menurutku penerbangan ini worth it karena ini penerbangan direct. You don't get that convenience elsewhere. Karena penerbangan direct itu sangat menghemat waktu dan tenaga guys, walaupun lebih mahal sedikit ya. Makanannya enak, service-nya standard, IFE-nya juga lumayan bagus. Tapi ada apakah dengan patches yang ada di sayapnya? Itu lumayan mengerikan sih sejujurnya guys. Karena pas landing itu kan kayak lakban gitu kan, patch kayak ditempel gitu, ditambal. Terus kayak pada terbang-terbang gitu. Jadi lumayan ngeri sih sebenarnya. Nah pertanyaanku tuh cuman apakah penerbangan ini akan sesepi ini terus? Dan kedepannya kalau sepi terus, apakah akan ditiadakan kayak penerbangan lain, kayak misalnya ke Singapura atau ke kota-kota lain tuh yang dulu sempat ada, sekarang jadi nggak ada lagi. But anyways, itulah pengalamanku naik Uzbekistan Airways. Ini bukan video endorse, aku beli tiketnya sendiri. But I wish the best for Uzbekistan Airways. Thank you guys for watching. Bye-bye.